Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Fatimah Zahra, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Teori Ekonomi yang dibimbing oleh dosen kami, Bapak Laude Muhammad Nikmat Z, SE MSI, dengan tema Fungsi Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar. Yang akan saya bahas hari ini yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan contoh soal. Yang pertama, fungsi permintaan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Contohnya, ketika ada flash sale atau diskon besar-besaran, pasti kita sebagai konsumen akan beli barang sebanyak-banyaknya karena sedang lagi murah. Contohnya, ketika flash sale sabun mandi, saya sebagai konsumen aji mumpung membeli banyak untuk stok 2 bulan ke depan. Yang kedua, fungsi penawaran. Saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Pada saat harga sebuah barang naik, maka seorang produsen berusaha menjual barang tersebut secara banyak untuk mengambil keuntungan. Contohnya, harga vitamin semenjak pandemi ini sedang naik, maka seorang produsen vitamin akan berusaha menjual vitamin tersebut sebanyak-banyaknya untuk meraup keuntungan. Sebaliknya, jika harga atau minat konsumen vitamin turun, maka seorang produsen malas-malasan untuk menjualnya. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah permintaan sama besar dengan penawaran, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. QD artinya jumlah permintaan dan QS artinya jumlah penawaran. Contoh soal. Di sini ada 2 soal yang akan kita bahas. Soal pertama, jika harga vitamin Rp2 per unit, maka jumlah permintaannya 12 unit. Dan jika harga vitamin Rp5 per unit, maka jumlah permintaannya 6 unit. Yang kedua, Bu Ani adalah seorang reseller vitamin C. Pada saat pasar ramai, ia menjual vitaminnya dengan harga Rp2 per unit. Dan jumlah yang ditawarkan adalah 2 unit. Dan jika Bu Ani menjual dengan harga Rp5 per unit dan jumlah penawarannya 11 unit, tentukan fungsi penawarannya. Diketahui, permintaan P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 5, Q1 sama dengan 12, Q2 sama dengan 6. Penawarannya P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 5, Q1 sama dengan 2, Q2 sama dengan 11. Ditanya fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi permintaan. Rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Lalu langsung saja dimasukkan angkanya ke dalam rumus. P min 2, P1 adalah 2 per 5 kurang 2. P2 adalah 5 dan P1 adalah 2. Sama dengan Q min 12, Q1-nya adalah 12 per 6 min 12. Q2-nya adalah 6 dan Q1-nya adalah 12. Lalu 3 ini dapat dari 5 dikurang 2 dan minus 6 didapat dari 6 dikurang 12. Langsung saja dimasukkan ke bawah. Min 6 dikali P sama dengan 6P plus min 6 dikali min 2 sama dengan 12 sama dengan 3 dikali Q sama dengan 3Q dikurang 3 dikali min 12 sama dengan 36. Dipindahkan 3Q sama dengan 6P min 48. 6P didapatkan dari sini, dari 6P plus 12. Minus 48 didapatkan dari 36 ditambah 12.
Q sama dengan 16 dikurang 2P, yaitu didapat dari 48 dibagi 3 sama dengan 16, dan 6 dibagi 3 sama dengan 2P. Jadi, fungsi permintaan QD adalah QD sama dengan 16 min 2P. Yang kedua adalah fungsi penawaran. Rumusnya sama dengan fungsi permintaan, jadi tinggal dimasukkan saja cara yang seperti tadi. Nah, hasilnya P min 2 per 3 sama dengan Q min 2 per 9. 9 dikali P sama dengan 9P, dan 9 dikali min 2 sama dengan minus 18 sama dengan 3 dikali Q sama dengan 3Q, dan 3 dikali minus 2 sama dengan 6. Lalu dipindahkan 3Q nya ke bawah, minus 3Q sama dengan 12 dikurang 9P. 12 ini didapatkan dari 9 ditambah 3, dan 9P didapatkan dari 9P min 18. Lalu Q sama dengan 3P min 4. 3P didapatkan dari 9 dibagi 3, dan 4 didapatkan dari 12 dibagi min 3. Jadi fungsi penawaran QS adalah QS sama dengan 3P minus 4. Nomor 3, keseimbangan pasar. Rumusnya adalah QD sama dengan QS. Dimasukkan saja hasil yang tadi. QD-nya adalah 16 min 2P sama dengan QS-nya 3P min 4. Nah, min 2P min 3P ini P-nya digabungin ya teman-teman. Jadi min 2P min 3P sama dengan min 16 min 4. Nah, jadi yang ada P-nya itu dipindahkan ke sebelah kiri, dan yang hanya angka saja di sebelah kanan. Lalu dijumlah min 2P dikurang 3P sama dengan min 5P, sama dengan min 16 dikurang 4 sama dengan min 20. Jadi P-nya adalah 4. Lalu mencari Q-nya, QD sama dengan 16 min 2P. Dimasukin aja ya QD-nya, terus Q sama dengan 16 dikurang 2 dikali 4. Q sama dengan 16 dikurang 8. 2 dikali 4 itu 8, dan Q sama dengan 8. Jadi, keseimbangan pasar yang terjadi saat harga P 4 dan jumlah barangnya Q 8. Itu tadi penjelasan mengenai fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat dipahami.